biasa-biasa saja. Pengetahuan itu akan mendahului damai sejahtera. Haleluya. Tetapi mengerti seperti apa? Kalau kita mengerti bahwa kanker menimbulkan kematian dan itu yang digemakannya. Amsal tadi katakan, barang siapa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita tahu bahwa kita stadium 2 dan kita tahu bahwa stadium 2 akan jadi stadium 3, dan kalau sudah stadium 3 akan jadi stadium 4, dan kalau sudah 4 berarti finish. Dan itu terus menggema dalam pikiran kita, bahkan kalau ditanya, gimana? Sudahlah, aku tinggal 1 tahun. Bagaimana kabarmu? Ya beginilah. Saudara, ketika kita menggemakannya, maka kita akan memakan buahnya. Tetapi sebaliknya, kalau kita tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan itu adalah dokter di atas segala dokter. Kalau Tuhan sanggup membangkitkan orang mati, Tuhan pun bisa memulihkan segala sesuatu yang rusak menjadi baru. Dan itu digemakannya. Dan ketika ada orang berkata, bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan, haleluya. Saudara, kita akan memakan buahnya. Pekerjaan mungkin lagi sulit atau barangkali bangkrut dan sebagainya. Apa kabar? Aku bangkrut. Apa kabar? Nggak ada masa depan. Saudara, kita akan memakan buahnya. Padahal kita tahu bahwa masa depan itu ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan memberikan bukan kecelakaan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan. Dan kalau itu digemakannya, kalau itu dikatakan terus menerus, maka kita akan memakan buahnya. Dan ini firman Tuhan. Haleluya. Terus, damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kata memelihara itu membentengi. Ya, kata memelihara itu membentengi. Ya. Jadi damai sejahtera karena kita tahu itu, ya, karena kita tahu tentang kebenaran, kebenaran itu akan membentengi hati. Nah, kata membentengi, saudara, atau kata memelihara itu seperti dalam peperangan. Jadi tidak membiarkan orang-orang yang ada di dalam benteng keluar supaya tidak diserang musuh, tetapi juga dalam artian supaya musuh-musuh itu tidak mampu masuk untuk bisa mengacaukan atau membuat kita khawatir atau takut. Itu memelihara, membentengi. Ya, membentengi. Dan di dalam terjemahan yang lain, saudara, kata memelihara itu apa namanya? Dipakai kata gird. Jadi kalau tentara itu selalu memakai ikat pinggang, ya, ikat pinggang dari kulit. Jadi seperti memakainya itu bukan cuma ikat pinggang biasa, tetapi sebenarnya ikat pinggang itu seperti kalau wanita pakai korset, gitu ya, pakai korset. Jadi ada kulit yang membungkus, itu dipakai. Kemudian ada logam-logam, ya, yang dipakai itu untuk menutupi di depan. Dan ternyata, saudara, ya, pinggang itu adalah kekuatan daripada atau penyeimbangan, dia ada di tengah-tengah, itu kekuatan daripada seluruh tubuh. Kalau saudara sakit pinggang, saudara tidak akan bisa ngangkat beban banyak. Walaupun saudara sakit kepala, saudara masih bisa ngangkat 100 kilo. Tetapi kalau saudara sakit pinggang, saudara udah selesai. Dan itu gird atau baju apa namanya, ikat pinggang itu, ya, itu untuk membuat pinggang menjadi lebih kokoh
dan dia bisa dirancang sedemikian rupa untuk bisa bebas melakukan aktivitas dalam peperangan, baik menyerang